yang baik, mudah-mudahan kita diaku oleh Habib Abdullah bin Qasim sebagai anak murid beliau yang nanti di hari kiamat beliau tidak akan diam, dia akan mengantar kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita dari mulai Habib Ahmad bin Ali Al-Attas, Habib Hasan bin Syahab, kemudian Habib Alwi. Ini semuanya tidak lain mengantar kita supaya kita jangan terlepas daripada Allah dan Rasulullah. Apa yang kita lakukan? Kuncinya satu, niat. Karena niat ini yang mendapatkan pahala. Saya mau tanya, makan hukumnya apa? Minum hukumnya apa? Tapi bisa jadi pahala dan makanan itu bisa mengistighfarkan kita karena niat. Ya Allah, saya niat makan, mudah-mudahan dengan makanan ini badan saya kuat untuk sholat, untuk wirid, untuk datang ke pengajian, kita dapat pahala. Bapak keluar dari rumah untuk cari nafkah ke pasar, ke toko, ke kantor, niati, ya Allah, saya keluar di pagi hari ini tidak lain untuk mengambil rezekimu, tidak lain untuk mencukupi anak dan istri saya supaya saya terhindar dari barang yang haram. Ibadah itu, Pak. Itu termasuk ibadah, termasuk kita di dalam majlis taklim seperti ini pasang niat yang baik. Sebab saya teringat dari seorang ulama besar, wali besar, kakek daripada Habib Sa'ad Al-Idrus yang tadi kitabnya dibaca. Beliau mengatakan, ada 3 golongan manusia yang dijamin hidupnya bahagia, dijamin hidupnya senang. Yang pertama, husnul niyah, punya niat yang baik. Sebab orang bisa niat baik atau tidak tergantung hati. Kalau hatinya baik, insya Allah niatnya baik. Orang yang niatnya baik tak pernah putus. Dari zaman pengajian ini dipimpin oleh Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin, kemudian oleh Habib Abu Bakar, adik beliau, kemudian dipimpin oleh Habib Abdul Qadir, ayah Habib Hasan, kemudian dipimpin oleh Habib Zain, kemudian sampai kepada Habib Abdullah bin Husain. Tetap jamaahnya gak berubah, tetap jamaahnya datang. Bapak saya dulu ngaji, sekarang anaknya. Kakek saya dulu ngaji, cucunya. Kenapa? Karena niat berdiri daripada majlis taklim An-Nur tidak lain karena Allah. Sesuatu kalau karena Allah gak bakal hancur. Maka lillahiyatun wa maka lillahiyatun. Setiap sesuatu yang karena Allah pasti maju dan pasti sukses. Walaupun digolok sana, difitnah sana, dikata sana, dikata situ, tetap tidak akan rontok. Lihat majlis taklim An-Nur di mana Empat Bogor, di majlis taklim Kuitang dan majlis-majlis yang lain. Kenapa? Karena pendiri dan pengajarnya semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sudah mengatakan, ilmu yang kita dapati ini supaya jadi cahaya, supaya menjadi manfaat. Bagaimana caranya? Simpanlah ilmu itu di hati yang penuh dengan niat yang baik. Sebab ilmu itu diumpamakan air hujan. Air hujan begitu turun, ada kerang lagi buka atau lagi hangat, masuk itu air hujan ke dalam mulut kerang akan menjadi mutiara. Itu mutiara aslinya dari kerang, yang mana kerang itu pernah melalui air hujan. Tapi sebaliknya, kalau ilmu itu disimpan di hati yang kotor seperti air hujan, ketika turun ada ular lagi mana, masuk ke dalam ular menjadi pisah dan mati. Kalau ilmu masuk ke dalam hati yang bersih, insya Allah akan mendidik jamaahnya menjadi soleh, mendidik jamaahnya menjadi beradab, mendidik jamaahnya menjadi orang-orang yang tawadhu, mendidik jamaahnya menjadi orang-orang yang tahu diri. Kenapa? Disampaikan dengan hati yang bersih. Tapi kalau disimpan dalam hati yang kotor, nanti jamaahnya sok pintar. Banyak gak yang begitu? Sok pintar, sok suci, sok paling benar, dia yang masuk surga, kita neraka, ini salah, itu salah, pakai yasin bid'ah, maulid nabi bid'ah, dangdutan diayatkan di mana-mana. Betul tidak? Kenapa? Karena si guru menyampaikan ilmunya dengan hati yang kotor, jadi masuknya ilmu itu berupa pisah yang bisa memecah belah
nggak usah lari ke dukun. Kalau kepengen rezekinya banyak, dagangannya laris, nggak usah pakai lari ke orang pintar. Satu obatnya, pakai akhlak yang baik. Sebab akhlak yang tidak baik itu bisa menutup rezeki kita. Saya kasih contoh, bapak punya warung, bapak punya restoran, bapak murah senyum, ibu murah senyum, tamu yang datang untuk belanja diladeni, dihargai, walaupun tidak cocok harganya, tetap kita gunakan dengan bahasa yang baik, itu tamu bakal datang. Coba kita buka warung dari pagi manyun aja, orang yang lapar mau beli makan, lihat yang punya warung manyun, mendingan belanja ke tempat yang lain. Artinya apa? Akhlak itu membuka rezeki. Orang yang nggak punya akhlak itu yang susah rezeki. Makanya dikit-dikit orang mengadu hampir doakan saya hampir rezeki saya susah, ini susah. Gimana nggak susah? Mukanya asap melulu, nggak pernah ada senyum-senyumnya, nggak ada tegur sapa, lebih-lebih kepada orang tua, lebih-lebih kepada guru. Bagaimana Allah beri rezeki kepada kita? Yang ketiga, wahusnudon, punya sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Orang sekarang jangan pun kepada sama manusia, sama Allah saja sudah suka menyangka yang tidak-tidak. Ya Allah, katanya orang yang berdoa kepadamu mau ijabah. Saya kok sudah lama ya Allah, saya pengen kaya nggak kaya-kaya ya Allah. Saya disuruh tahajud supaya dapat rezeki banyak, tahajud tiap malam, hidup saya masih segini ya Allah. Motor saya 10 tahun belum ganti ya Allah. Yang tahu kehidupan kita itu Allah. Allah tahu. Ini muka-muka begini kalau punya mobil baru gak bakal ganti. Muka-muka begini kalau banyak duitnya gak bakal datang. Benar nggak? Karena antum gak terlalu banyak fulusnya, cukup buat naik angkot, cukup buat di bensin. Alhamdulillah, tiap kemis kita bisa keempat. Lebih berkah daripada orang lain. Lebih berkah daripada orang lain. Saudara-saudara, di zaman sekarang menjadi orang benar itu susah, Pak. Zaman sekarang menjadi orang soleh itu susah. Habib Zain bin Ibrahim bin Semih pernah mengatakan, di akhir zaman kalau pengen jadi orang soleh, Anda tidak bisa sholat seperti mereka, Anda tidak bisa zikir seperti mereka, Anda tidak memiliki ilmu seperti mereka. Cukup usahakan bagaimana supaya kita dicintai oleh orang soleh. Sebab kalau ada satu orang soleh cinta sama kita, senang sama kita, habis dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama kira-kira tahun 82. Ini ulama orang soleh. Saya datang ke rumah beliau. Pas di rumah beliau itu ada beberapa anak muda yang masya Allah, yang nggak baik lah akhlaknya. Badannya banyak tampoknya, mereka suka minum. Itu ulama ngomong apa? Kamu mau rusak urusan kamu dengan Allah. Kalau Allah sudah memberi hidayah kepada kamu, insya Allah kamu berhenti. Cuman saya pesan satu, jangan pernah benci kepada orang soleh. Jangan pernah benci kepada orang soleh. Belum wali, baru soleh. Jangan pernah benci kepada orang soleh. Insya Allah awal akhir kamu bakal jadi orang benar. Subhanallah, 20 tahun kemudian ini ulama sudah meninggal. Saya ketemu di Purwakarta, orang yang dinasihati oleh ulama tersebut sudah punya pesantren. Saya ketemu lagi di Sukabumi itu orang tampaknya belum hilang, sudah punya majelis toriko. Ada lagi yang sudah punya dan sebagainya. Ternyata benar, serusak-rusaknya kita kalau masih ada mahabbah kepada orang soleh, insya Allah kita jadi benar. Apalagi mahabbah kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Jangan terpengaruh oleh kelompok-kelompok anti nasab, jangan terpengaruh. Kenapa? Karena mereka itu akan menggulingkan kita supaya kita mati suul khatimah. Tetap kita ikutin orang tua kita, kita ikutin ajaran-ajaran kita. Gak ada ajaran kita bicara masalah nasab dari awal sampai akhir, tetap takdir dan mengakui zuriyah Nabi Muhammad. Itu yang anti nasab, mereka yang dibayar untuk menghancurkan bangsa ini, untuk menghancurkan umat Islam. Sebab umat Islam kalau masih bersatu, orang kafir gak bisa bergerak, saudara-saudara. Gak bisa bergerak. Jangan antum bangga punya
Orang kafir gak takut, orang kafir gak ngeri. Antum bangun masjid, kenapa? Orang kafir tahu masjidnya banyak, yang sholat gak ada. Antum punya majlis di mana-mana, orang kafir gak takut. Kenapa? Orang kafir tahu majlisnya di mana-mana, gurunya gak takut. Tapi kalau kita bersatu, kita selalu saling menghormati, umat Islam saling kompak, di mana ada pengajian selalu mendatangi satu sama lain bapak saudaranya, mereka tidak akan bisa tidur. Dikecilkan hatinya orang kafir oleh Allah ketika melihat umat Islam bersatu. Mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan Habib Hasan bin Abdul Qadir panjang umur dan afiat, Habib Hussein, Habib Hasan, Habib Ahmad, dan para ajudan, para kiai semuanya. Dan saya pesan kepada masyarakat Bogor, sebentar lagi kita merdeka. Mudah-mudahan menjadi merdeka yang hakiki. Kita nggak usah pusing dengan berita ini berita itu. Terus terang, kita nggak punya apa-apa lagi. Kita nggak punya senjata. Kita nggak punya partai yang benar. Kita nggak punya duit. Cukup tinggal satu. Ayo tiap malam dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari majelis ke majelis, baca ratib, baca maulid, baca ratib, baca maulid. Kalau baca situ duror kepanjangan, tiba kepanjangan, baca maulid azab. Kenapa? Karena kalau kita baca maulid dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, insya Allah niat orang yang tidak baik di Indonesia, kalau tidak dapat taufik hidayah, pasti dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Indonesia ini tangannya wali dari ujung sampai ujung, di situ didapati para wali-walinya Allah, termasuk di wilayah Bogor ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yang terakhir, Habib Hussein dengan Habib Abbas.